Aku perlahan menoleh ke atas, namun tak lebih dari sejengkal dari wajahku muncul wajah penuh belatung dengan rambut yang rontok bergelantung terbalik menatapku. Hai, aku Santi. Untuk kalian pecinta horor, yuk gabung ke channelku. Di video kali ini, aku akan coba masuk dari sudut pandang Ardian lagi, pemeran utama yang ada di part pertama cerita ini. Jadi, untuk kalian yang belum nonton part pertama dan kedua, aku saranin buat kalian nonton dulu, baru masuk ke part ini, supaya kalian gak bingung sama alurnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Sulit mempercayai apa yang kulihat. Kedua temanku terkapar tidak berdaya setelah berurusan dengan makhluk halus yang selama ini hanya muncul di cerita yang aku bacakan saja. Dan sekarang di hadapanku ada seseorang yang memimpin sekumpulan makhluk halus mengaku sebagai Nandar. Seseorang yang setia mengirimkan cerita-cerita seram untuk radio tengah malam. Seharusnya ini akan menjadi cerita yang menarik. Kenapa kalian merusaknya? Jangan main-main. Perjanjian apa yang kamu lakukan dengan setan-setan itu? Bukan urusanmu. Setidaknya, aku masih bisa mendapatkan satu korban untuk mengakhiri cerita ini. Aku teringat akan Ranto. Dia ditarik makhluk halus yang tidak kukenal wujudnya. Ranto, Pak Le, masih ada satu teman saya yang belum ketemu. Jul, cari duluan. Kalau ketemu, panggil saya. Beliau membacakan doa pada sebotol air lagi dan meminumkannya pada Nizar. Terlihat wajah Nizar tidak lagi pucat dan terlihat sedikit tenang. Bisa jaga temanmu ini? Saya dan Mas Ardian harus mencari temanmu yang satu lagi. Tapi Pak, kalau setan itu datang lagi, Nggak usah takut. Ada mereka yang menjaga agar makhluk itu tidak mendekat ke ruangan ini. mereka itu siapa? Mas Ardian, nyalain lagi korek itu. Aku mengangkat lagi korek yang masih tergenggam di tanganku dan menyalakannya sekali lagi. Kilatan api menyala kecil, namun cahayanya cukup untuk menerangi seisi ruangan. Dan samar-samar terlihat sesosok makhluk-makhluk halus di ruangan ini. Mereka adalah makhluk yang kami lihat di dekat pintu masuk tadi. Aku merinding. Nizar pun terlihat sangat panik. Mereka penunggu pabrik gula ini. Dan yang itu namanya Sri. Dia yang akan memberitahuku kalau kalian dalam bahaya. Ucap Pak Le sambil menunjuk kepada sesosok kuntilanak dengan wajah yang tidak lagi utuh yang berdiri di dekat pintu. Pak, yang benar saja, kami ditinggal bersama mereka. Protes Nizar dengan wajahnya yang kembali pucat. Mereka tidak akan melukai. Jangan lupa, baca doa saja, mohon perlindungan dari Tuhan. Itu akan menjagamu dari niat-niat buruk. Ucap Pak Le yang bersiap berdiri menyusul Panjul. Ketika api dari korek itu mati, tidak ada lagi makhluk halus yang terlihat di ruangan itu. Ruangan demi ruangan kami masuki. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Ranto. Kami terus mencari, bahkan sampai ke sudut-sudut mesin. Pak, itu Dek Panjul pergi sendirian apa tidak bahaya? Tenang, walau masih kecil, dia nggak bisa diremehkan. Di belakangnya ada makhluk pelindung yang sangat kuat. Namun, cerita mereka tetap tidak rasional di kepalaku. Pak Le, di sini, di luar. Terdengar teriakan menggema di aula. Itu suara si Panjul. Kami segera berlari ke arah pintu, menghampiri bocah itu. Suara gerimis terdengar ketika kami mendekati halaman pabrik. Itu, di sana. Kami tidak melihat seseorang pun di sana. Hanya tanah kosong, pepohonan, dan seekor kera di bawah pohon pisang. Itu Le, di bawah kliwon. Seperti bekas mengubur sesuatu.
Kera itu terlihat menggali sedikit demi sedikit hingga mulai terlihat wajah manusia di sana. Itu Ranto. Dia dikubur hidup-hidup. Belum terlambat, Mas. Dari tadi Kliwon udah jagain di situ, ngejaga biar masih bisa bernafas. Kami segera berlari untuk menolong Ranto. Namun, sesosok makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang menghadang kami. Kamu tolong temanmu. Makhluk ini biar kami yang urus. Aku berlari menghampiri Ranto. Kali ini tidak ada rasa takut. Di pikiranku, nyawa Ranto yang terpenting. Aku menggali dengan tangan kosong, menggali sedikit demi sedikit bagian tubuh temanku ini. Namun, yang kukhawatirkan terjadi. Dari atas pohon pisang, menetes cairan hitam. Aku perlahan menoleh ke atas, namun tak lebih dari sejengkal dari wajahku, muncul wajah penuh belatung dengan rambut yang rontok bergelantung terbalik menatapku. Belatung yang muncul dari rongga wajahnya terjatuh ke arahku. Aku menoleh ke arah Pak Le, namun terlihat dia masih sibuk dengan setan yang menghadang kami. Setan itu terjatuh dari atas pohon. Kali ini terlihat tangan yang sangat besar dengan cakar-cakar yang panjang. Aku merangkak mundur, mencoba menjauhi makhluk itu. Namun, setan itu cukup cepat mencoba meraihku dengan cakarnya. Kliwon! Teriak Panjul seolah memberi perintah. Monyet kecil itu berlari ke arahku, melompat ke perutku, seolah mencoba melindungiku. Cakaran besar makhluk itu mencoba menyerang. Namun, samar-samar terlihat bayangan monyet besar dari tubuh Kliwon menghajar dengan keras setan itu hingga mundur berlari ke arah hutan. Aku menoleh ke arah Ranto. Tubuhnya sudah keluar dari timbunan tanah. Rasa emosi membakarku. Tak pernah kubayangkan semua ini berasal dari seseorang yang kukenal. Nandar, keluar kamu. Selesaiin urusan kita sekarang. Keluar kamu. Pak Le dan Panjul menoleh, cukup heran dengan apa yang kulakukan. Sesosok manusia keluar dari dalam hutan. Terlihat dia menyaksikan semua yang terjadi dari dalam sana. Ardian, kamu ingat cerita ritual pemanggil setan di Gunung Lawu yang kamu ceritakan? Ini hasilnya. Semua makhluk halus berkumpul di sekitar Nandar. Kamu gila. Berapa banyak tumbal yang kamu habisi? Banyak. Terlalu banyak. Semua nama yang mati sudah kukirimkan padamu. Ucap Nandar memandangku. Aku mencoba mengingat semua cerita yang dikirimkan oleh Nandar. Hampir semua tokoh utama di ceritanya mati mengenaskan. Mungkin itu yang dimaksud. Sudah, cukup. Hentikan semua ini. Ucapku pada Nandar. Tidak bisa. Harus ada bayaran atas semua ini. Yaitu nyawa kalian. Ucapnya. Pak Lek Bima menghampiriku. Terlihat Kliwon dan Panjul berada di sampingnya. Tidak. Tidak ada dari kami yang akan jadi korban ilmumu. Ucapnya sambil memulai membacakan doa. Terlihat wajah putus asa di wajah Nandar. Dia tahu makhluk-makhluk pengikutnya tidak akan bisa mengalahkan kemampuan kedua orang hebat ini. Wajah Nandar terlihat mulai pucat. Air mata mulai menetes di matanya. Baiklah. Kalau bukan kalian tumbalnya, berarti sekarang giliranku. Ucapnya dengan isak tangis. Aku tidak mengerti dengan apa yang dimaksud. Namun, aku melihat Pak Le berlari ke arahnya. Namun belum sempat meraihnya, puluhan makhluk halus yang tadi menyerang kami mengerubuti Nandar, menarik kedua tangannya dan mencabik-cabik tubuhnya. Ardian, kamu
akan ceritakan ini di radiomu kan? Ucapnya lagi memaksa berbicara. Terlihat makhluk yang tadi merasuki tubuh Didi meraih wajah Nandar, mengeluarkan kedua mata dari tempatnya. Terdengar teriakan putus asa yang menghilang bersama tubuhnya yang berserakan. Aku merenung, apakah semua ini karena perbuatanku? Mas, ora usah dipikirin. Itu salahnya sendiri. Ucap Panjul kepadaku. Malam ini terasa sangat panjang. Kami menghampiri Nizar dan Didi dan membawanya ke kampung. Di pagi hari, warga berkumpul menghampiri kami. Tak sedikit yang memarahi kami atas perbuatan kami. 3 hari berlalu. Didi, Nizar, Ranto sudah mulai pulih dari luka-lukanya. Dika datang menjemput kami dan meminta maaf atas kesalahpahaman di siaran radio. Aku tak mempersalahkan. Jelas, ini bukan salahnya. Pak Le, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya berhutang banyak sama Pak Le. Sama kamu juga, Dek. Benar, Pak. Warga desa juga baik, sudah mau membantu ngobatin kami. Pak Le tersenyum dan terlihat Panjul membawa sesuatu dari dalam rumah. Mas Ardian, tanda tanganin radioku dong buat kenang-kenangan. Bocah itu sambil menyodorkan radionya. Ya ampun, Panjul. Kamu itu udah nyelamatin nyawaku. Harusnya aku yang minta tanda tangan kamu. Lagian, setelah kejadian ini, kayaknya saya mau berhenti dari radio tengah malam. Nah Ardian, nggak usah menyalahkan diri atas kejadian semalam. Jangan kira hanya Nandar yang terinspirasi dari radio tengah malam. Ini si Panjul juga salah satunya. Hanya saja Nandar memilih jalur yang salah. Aku mengambil radio yang dibawa si Panjul dan menandatanganinya. Ini, aku tulis nomor HP-ku juga. Kamu bisa hubungin aku kapan aja. Anggap aja, aku kakakmu sendiri. Matur suwun Mas Ardian. Kalian sering-seringlah main ke tempat ini. Saya berencana menjual sawah dan mencoba mengoperasikan pabrik gula itu lagi. Datanglah kalau tempat ini sudah tidak angker lagi. Siap Pak, setiap ke kota ini kami pasti akan mampir. Kami pun pamit dan meninggalkan desa ini. Terlihat sosok pabrik tua yang terlihat megah di siang hari tidak akan terbayang apa yang terlihat saat hari sudah mulai malam, kecuali kalian merasakannya sendiri. Selesai. Epilog. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian di pabrik gula. Aku mencoba kembali ke ruang siaran. Walaupun cukup ragu, aku memutuskan kembali memulai siaran. Namun kali ini aku akan memilih-milih cerita. Terutama, aku tidak akan memilih cerita yang berbau ilmu hitam. Gimana, bro? Udah siap tempur lagi? Kita coba typing ya. Kita mulai dari cerita yang ringan dulu. Ya udah, sana pemanasan dulu. Aku memasuki ruangan, mencoba melihat sekeliling ruangan. Tampaknya, aku memang rindu dengan ruangan ini. Aku menyetel posisi mic dan menyiapkan naskahku. Namun, sebelum dimulai, mendadak lampu ruangan mati, disusul dengan komputer di hadapanku. Dika, mati lampu. Sebentar, gue cek dulu. Aku mencoba merogoh tasku, mencari handphone atau apapun yang bisa membantu menerangi ruangan ini. Namun, saat siaran, handphone selalu kutinggalkan di luar karena mengganggu frekuensi suara. Yang kutemukan adalah sebuah korek tua yang dulu dipinjamkan oleh Pak Lek Bimo saat di pabrik gula. Aku sedikit ragu untuk menyalakannya. Namun, suasana gelap sudah berhasil membuatku cukup gelisah. Percikan api mulai muncul dari pematik yang kuputar. Api pun menyala. Cahaya mulai menerangi ruangan ini. Kuharap
ini cukup untuk menghilangkan rasa gelisahku akan gelap. Tapi ternyata sebaliknya, sesosok wanita dengan kepala yang hampir putus menempel di belakang monitorku. Merasa sadar akan reaksiku, ia menghampiriku dan menjatuhkan kepalanya di atas mejaku. Aku terjatuh dari kursi, namun tak berhenti sampai di situ. Dari bawah meja, muncul makhluk kerdil dengan wajah yang rusak sedang bergelantungan di kakiku. Sontak aku mundur dan menjauhinya. Namun, punggungku menyentuh sesuatu. Aku menoleh ke belakang. Kain kafan lusuh yang penuh dengan tanah berada di hadapan wajahku. Ternyata, sesosok pocong selama ini berdiri di belakang tempatku duduk. Korek api terus menyala. Aku mencoba meniupnya, namun gagal. Terlihat seseorang dari kaca ruangan. Aku berlari menghampirinya. Dika, tolong! Namun yang terlihat dari kaca bukanlah Dika. Sesosok manusia dengan wajah yang tidak utuh. Matanya tidak lagi ada di tempatnya. Aku kenal wajah itu. Itu Nandar. Ardian, kamu bisa melihatku? Gak, pergi! Ceritakan Ardian, ceritakan kisah-kisahmu. Kami akan selalu berkumpul di dekatmu setiap kamu membacakan cerita tentang kami. Benar saja. Aku mengangkat korek api itu, melihat sekeliling dan sekumpulan makhluk halus berkumpul di ruangan ini menantikan ceritaku.